puji Tuhan, selamat malam, shalom semuanya. Saya percaya semua dalam kondisi sehat, diberkati Tuhan, tetap semangat. And yang menjadi moto Dore Ministry adalah never give up, jangan pernah menyerah. Badai boleh datang, masalah boleh datang, tetapi kita tidak akan pernah menyerah, apalagi bersungut-sungut. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Ya, sekarang sudah setengah 8 ya. Oke, jadi saya pastikan khotbah saya sebelum jam 8 sudah selesai. Karena akan doa satu persatu untuk menebus kesalahan saya tadi malam karena wifi-nya ya, haleluya. Oke, Keluaran pasal 16. Saya minta Ibu Dewi Santi akan membacakan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan Amin. ayat 1 sampai dengan ya ayat yang ke-8. Amin. Keluaran pasal 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Tuhan, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat 5, dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ayat 6, sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 7. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Ayat 8, lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Amin. Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 16 ini adalah merupakan kali ketiga bangsa Israel bersungut-sungut dan mengeluh kepada Musa. Kalau kita lihat ya, pertama mereka bersungut-sungut ketika keluar dari Mesir dan dikejar oleh tentara Mesir. Itu bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 11. Dan di sini kita melihat mereka menuduh Tuhan dengan berkata Tuhan mau supaya mereka itu mati di padang gurun. Saudara, karena ketidaktahuan mereka, coba kita lihat ya. Selalu yang ada di pikiran dan hati daripada orang-orang Israel adalah kepinginnya enak tapi tidak mau bayar harga. Padahal Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan supaya mereka tidak masuk dalam jurang kebinasaan. Apalah gunanya makan roti dan daging yang enak tetapi ujung-ujungnya menuju kepada kebinasaan. Nah, kita melihat persungutan daripada bangsa Israel memang keterlaluan sekali ya. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, mereka sampai dimarah dan mendapati mata air di sana rasanya pahit. Dan mereka juga bersungut-sungut. Waduh saudara,
apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kalau sudah dimulai dengan persungutan, segala sesuatu yang baik rasanya nggak puas. Kalau kita selalu dalam persungutan, walaupun mungkin makanan di depan mata kita tuh enak, tetapi kalau sudah dengan pengeluhan, kalau sudah dengan emosi, bagaimana makanan yang di depan kita akan menjadi enak? Tentunya segala sesuatu yang enak di depan mata nggak akan enak rasanya kalau tidak ada ucapan syukur. Amin. Kemudian berikutnya, kita lihat yang ketiga itu, sampai akhirnya mereka ke Elim, di mana di tempat itu ada 12 mata air dan 70 korma. Ya, kalau kita melihat itu di pasal yang kelima ya. Tetapi kita lihat pun ya, setelah mereka mengalami kebaikan Tuhan, maka ternyata mereka juga tetap bersungut-sungut. Padahal pengalaman-pengalaman supranatural dengan Tuhan itu dahsyat loh saudara. Nah, ini yang sering kita alami di dalam menjalankan kehidupan keseharian kita. Kita terlalu sering sekali bersungut-sungut akibat keadaan yang menghimpit, akibat apa? Masalah yang tidak henti datang. Kita tidak menyadari dan bahkan kita lupa akan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kekokohan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kita bisa ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Kita bisa melewati masa yang sukar selama tiga tahun loh ya, masa corona. Dan rasanya saudara ya, luar biasa pertolongan Tuhan. Bahwa kita bisa melihat Tuhan sanggup buka jalan walaupun semua jalan rasanya ditutup ya. Bahkan kita mengalami social distancing, kita dilarang untuk bertemu. Wah, ini rasanya menyakitkan sekali. Tapi kita melihat Tuhan sanggup buka jalan saat semua jalan tertutup. Bahkan kalau kita sekarang ini ada perpanjangan umur, kita seharusnya mengucap syukur bahwa aku loh bisa ada hari ini karena Tuhan. Walaupun saya punya banyak uang, saya tidak bisa membeli nafas hidup loh. Kita lihat di masa corona, kalau bisa saja uang bisa membeli nyawa. Terlalu mudah orang-orang kaya membeli nyawa ya. Untuk supaya apa? Panjang umur. Tetapi saya lihat nafas hidup tidak bisa digantikan dengan uang saudara, dengan kekayaan saudara. Makanya saudara, jangan pernah diperbudak oleh apa? Persungutan. Karena kalau kita bersungut-sungut setiap hari, bukankah itu memberikan penyakit di dalam tubuh? Bukankah itu yang membuat kita itu menjadi vertigo setiap hari? Haleluya. Ya, saudara mungkin tidak ada kanker di otak, tapi karena tiap hari bersungut, kepala pening, pusing segala macam saudara. Akhirnya apa? Walaupun gak berpenyakit di kepala, bisa saja menimbulkan sakit penyakit. Karena hati kurang ucapan syukur, makanya pikiran itu jelek semua. Haleluya. Hari ini coba kita perhatikan di dalam Keluaran 16 seperti yang sudah dibaca oleh Ibu Dewi tadi ya. Keluaran 16 ayat 4 sampai 6. Bayangin ya, ini kemahakuasaan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Wah, ini luar biasa ya kalau intervensi surga terjadi. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kita lihat bahwa Tuhan itu begitu spesifik dalam memberikan instruksi. Waktu bangsa Israel mengumpulkan mana setiap hari, ya kita lihat ya, boleh kamu sepuas-puasnya ambil, sekenyang-kenyangnya ambil. Tapi hebatnya, itu makanan yang mereka kumpulkan tidak sampai besok. Kalau sampai besok busuk. Ya kan? Intinya apa saudara? Sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kita semua. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan waktu cara Tuhan berbeda dengan cara kita? Amin. Ya, kita tidak bisa memaksakan cara kita untuk dipaksakan dengan cara Tuhan. Tetapi luaskan cara Tuhan bekerja di dalam hidup pribadi kita, supaya kita bisa melihat karya-karyanya yang besar itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jangan suka perintah-perintah Tuhan. Anda jadi mandor, hanya suka perintah-perintah, hanya suka suruh-suruh, tapi Anda sendiri tidak mengalami
pengalaman-pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Ya, coba lihat ayat berikutnya. Dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak, ya, yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ternyata saudara ya, Tuhan berkuasa melipat gandakan berkat yang ada di tangan kita. Karena apa? Terlalu mudah kan ya? Dia melakukan mujizat di tengah apa yang kita masak. Ya, saya yakin percaya Ibu Lili Bandung akan mengalami keuntungan besar ya. Kalau mana dia masak 2 kali lipat yang terjadi. Wah, haleluya Bu Lili ya. Cepat jadi kaya. Amin. Ya, Amin. tetapi kita melihat bahwa di sini Tuhan sedang ajar kita bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan ini dan mensyukuri segala apa yang di tangan kita, sehingga kalau kita tahu mengucap syukur, pelipat gandaan itu selalu terjadi. Bukankah yang namanya pelipat gandaan itu adalah kerjanya Tuhan kan ya? Makanya Tuhan bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan dalam hidupmu. Yang ditambahkan itu, itulah perkara-perkara supranatural. Itu berkat tambahan itu bonus saudara. Ya terkadang saudara udah bekerja dari pagi sampai malam yang seharusnya upah kita misalkan 150.000 per hari. Tetapi ada saja cara Tuhan memberikan bonus. Anda seharusnya dibayar 150.000 per hari. Tapi tiba-tiba loh, ada orang yang diingatkan Tuhan untuk memberkati Ibu Dewi Santi. Tiba-tiba ada yang bilang, Bu Dewi berapa sih nomor rekeningnya? Aduh haleluya. Wah, tahu-tahu dapatlah berkat. Yang seharusnya cuma mau kirim 50.000, tahu-tahu orang salah pencet, dikasihnya 5 juta lah. Waduh, kelebihan nol. Lah itulah berkat-berkat tambahan. Makanya saudara, kalau engkau mengucap syukur dengan apa yang ada padamu, maka itu yang akan dilipat gandakan dalam hidupmu. Amin. Ketika engkau bangun pagi dan berkata, Tuhan terima kasih, karena engkau terlalu baik, luar biasa dalam hidupku. Terima kasih hari ini aku akan dapatkan berkat spesial. Saya percaya apa yang menjadi perkataanmu, itulah doamu dan itulah yang akan terjadi. Ketika engkau memulai hari dengan bersyukur, ingat loh, Tuhan itu bisa menyuruh Musa apa? Memukul batu aja bisa mengeluarkan air loh. Bukankah ini sebuah keajaiban? Bukan sekedar pukul batu. Kita lihat hanya ini ya, saya bilang hanya alat biasa loh. Itu bisa membelah apa? Laut. Tuhan membelah laut dengan cara yang ajaib. Untuk apa saudara? Tuhan membelah laut dengan alat yang sangat-sangat tidak masuk akal. Kita lihat karena ada Pak Johan mau lewat, haleluya. Ada Pak Akeng mau lewat, haleluya. Ya ada Ibu Ivon mau lewat, ada Ibu Erni di Kelapa Gading mau lewat. Sampai Tuhan bela-belain, ya pakai cara yang sangat, waduh, kalau mau lihat masa sih tongkat saja bisa mengeluarkan air ketika memukul batu. Waduh, Tuhan ini kalau dikatakan ini pesulap luar biasa ya. Oh, kok bisa ya? Saya mau katakan, dia bisa melakukannya karena dia berkuasa. Jadi apa yang kita mesti khawatirkan sampai hari ini? Ya nggak usah bersungut. Di waktu yang tepat Tuhan selalu melakukan mujizat yang luar biasa. Makanya saya senang sekali melihat tadi waktu pujian. Kanan, kiri, ke depan. Wah, banyak yang goyang-goyang gitu ya. Apalagi saya melihat Ibu Eliani penuh dengan sukacita. Orang yang bersukacita itu berkatnya besar loh saudara. Haleluya. Amin. Jadi pastikan hari ini nggak ada yang muka muram. Bahaya loh kalau muka muram itu bisa membunuh kayak Kain. Amin. Karena Tuhan berkata kepada Kain, Kain kenapa mukamu muram? Makanya nggak ada yang muka muram di sini ya. Semua coba buka kamera. Adakah yang muka muram di sini? Nggak ada ya. Semua muka penuh dengan sukacita. Kecuali hasil editan. Haleluya. Saya percaya mukanya Pak Johan ganteng begini bukan karena editan kan ya. Bukan ya Pak ya? Haleluya. Asli Bu, Oh asli asli. Bu, Saya pikir Pak asli. editan. Haleluya. Mudah-mudahan bukan editio, bukan editan. Oh gitu.
Terus Ibu Melia Purnama cantik kayak gini, apa ada editan ini? Haleluya. Asli lo ya? Hah? Ibu Melia asli ya? Sedikit, Bu. Ngaku, jujur. Nggak apa-apa ya Bu ya, karena Tuhan sangat suka juga keindahan ya. Jadi Tuhan nggak mau kita kempro, haleluya. Jadi pastikan hari ini saudara ya, bahwa ketika kita bersuka cita, walaupun badai masih menerpa, walaupun masalah tidak berhenti datang, tetapi kita tetap bersuka cita. Kita selalu bersyukur, nggak usah protes-protes Tuhan. Karena kita lihat roti aja loh dari langit bisa turun. Bukankah ini sebuah mujizat yang luar biasa? Aduh, saya aja merinding loh saudara kalau membayangkan berfantasi sedikit. Aduh, seandainya zaman ini saudara kita berdoa tiba-tiba roti turun dari langit. Wow, mungkin saudara hanya bisa nangis sama Tuhan. Dan dikatakan ya, kita makan sepuasnya, sekenyang-kenyangnya. Wah, nggak usah pakai GoPay, nggak usah pakai bayar. Wah, ini luar biasa loh saudara. Wah, ajaib sampai Ibu Eliani ini tepuk-tepuk tangan loh. Merinding kan saudara. Tahu-tahu Ibu Melia Purnama lapar. Tahu-tahu plung 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 datang dari langit. Waduh, ajaib loh saudara. Ini sebuah keajaiban. Makanya apa yang kita perlu takutkan? Banyak orang ya hari-hari ini ya ketakutan untuk memasuki tahun baru. Bu, katanya ya, tahun depan ini tambah makin susah ya. Karena ada prediksi ini, prediksi ini. Saudara, walaupun prediksi macam-macam yang kita dengar menakutkan, tapi saya percaya kebaikan, kebesaran, dan kekokohan Tuhan ini selalu Tuhan akan kerjakan bagi orang-orang yang tahu berseru dan berharap kepada Tuhan. Saya yakin kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Ya, Tuhan sanggup buka jalan saat semua jalan tertutup. Karena ini terbukti dengan peristiwa ini kan, bangsa Israel dikepung dengan begitu banyak masalah. Tapi di detik-detik terakhir kita melihat Tuhan bertindak di tengah masalah-masalah kita. Saat semua udah panik, Tuhan hampir mati kita ini Tuhan. Ini tentara-tentara Mesir sudah mendekat Tuhan. Waduh, haleluya. Saudara, betapa takutnya bangsa Israel ya. Pada waktu mereka melihat sudah tidak ada daya, sudah tidak ada harapan. Semua rasanya tertutup jalan. Ini tentara-tentara Mesir sudah makin mendekat, makin mendekat. Aduh, dipastikan mereka mati deh. Tapi kita melihat ya, Tuhan sengaja mempertontonkan ini loh, musuhmu sudah semakin dekat. Ya, mungkin sedang mengintimidasi saudara. Tapi percayalah, di waktu yang tepat, tiba-tiba laut bisa terbelah. Aduh, ajaib. Dan posisi laut waktu mereka jalan katanya kering loh saudara. Waduh, apakah airnya disedot? Enggak loh saudara. Wah, kita lihat pemandangan yang begitu indah ya. Waktu laut terbelah, aduh, kalau pada waktu itu kita ada di sana, paling ya kita itu sudah foto-foto, apalagi yang suka foto ibu-ibu ya. Duh, haleluya. Perjalanan makin makin rasanya lebih panjang karena apa? Di setiap state ada foto-foto, haleluya. Wah, lihat ikan. Wih, ikan guru. Ikan apa itu ya? Waduh. Waduh, haleluya. Macam-macam ikan ya. Mungkin ya. Pak Sutrisno yang paling repot. Tolong Pak Sutrisno, tolong fotoin, fotoin. Haleluya. Wah, haleluya. Pak Ruslan tolong fotoin. Makin lama perjalanannya karena foto-foto. Haleluya. Ya. Untuk itu saudara, ya saya sendiri jadi ini ya, maksudnya kadangkala mentertawakan diriku sendiri. Ada kalanya kalau sudah awal bulan mulai pening, aduh bayar SPP. Awal bulan mesti apa? Bayar listrik. Awal bulan mesti bayar apa? Macam-macam loh saudara. Saudara, ternyata Tuhan sengaja buat kita juga agak pening-pening sedikit, agak vertigo sedikit. Supaya kita tahu diri bagaimana kita harus berlutut di kaki Tuhan. Amin. Kira-kira di sini ada yang sering dapat vertigo? Ya. Kalau ada yang sering dapat vertigo, saya akan ganti nama saudara dengan Vertigose. Haleluya. Walaupun sering menghadapi yang namanya penyakit vertigo, kalau kalau mulai awal-awal bulan pembayaran banyak ya, waduh kita sudah bagi pos ini, bayar itu, aduh haleluya, vertigo loh Tuhan, haleluya, ajaib. Tapi saya percaya Tuhan punya obat ya.
Kadangkala obat kita itu cuma uang kok ya, haleluya. Kalau uang banyak, rasanya hati tenang. Jadi jangan sok beriman, saudara. Enggak apa-apa, ya. Walaupun jangan fokus pikiran kita ke uang. Iya memang uang bukan segala-galanya, tapi nggak punya uang bisa mati loh saudara, haleluya. Karena beras, minyak, telur, gula nggak bayar pakai iman loh saudara, pakai duit, haleluya. Tapi yang kita yakini pada saat kita butuh, soal makan kita yang paling utama setiap hari, Tuhan pasti akan kerjakan. Tuhan pasti sediakan. Yang lagi mengalami jalan buntu hari-hari ini, yang mukanya lagi muka jatuh tempo semua nih ya, haleluya, akhir bulan, ajaib. Ya, saya yakin Tuhan pasti akan bertindak. Yang usahanya lagi macet, mandek, sepi, saudara, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan hanya sekejap aja. Usah batunya itu loh, kamu ambil tongkat dan kamu pukul batu itu. Rasanya mustahil, gila kali ini ya. Tuhan ini lagi mabok kali ya, masa sih eh, batu aja mau dipukul dengan tongkat. Emang mau terjadi apa gitu loh. Mungkin orang yang lihat Musa itu, Musa ini gendeng apa ya? Tapi kita melihat, kadang-kadang Tuhan menyuruh kita ini di luar akal pikiran kita. Tapi ketika kita mau taat, apa yang tidak mungkin, itu yang dikerjakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa melakukan semuanya. Makanya ibu-ibu, gak usah khawatir. Dapur kita tidak akan dingin, tapi akan selalu berasap. Haleluya. Ya. Apalagi dapurnya Ibu Lili Bandung selalu berasap. Haleluya. Haleluya. Karena Ibu Lili ini, saudara, suka masak. Ya, jadi Ibu Lili punya dapur nih. Bu Lili punya dapur ini selalu selalu penuh dengan makanan. Haleluya. Saya percaya juga Ibu Limarjati dosa no ya, Ibu Limarjati sampai gini dari tadi. Iya. Ibu Limarjati, segala kesusahan Ibu Limarjati Tuhan tahu. Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi. Siapa tahu perkara roti turun dari langit akan terjadi buat Ibu Limarjati. Amin. Tapi saya percaya kalau untuk Pak Johan, Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu hambaku. Karena engkau sudah terlalu besar. Haleluya. Yang Anda butuhkan duit turun dari langit, bluk 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 ya. Haleluya. Ajaib. Saya rasa bahwa hari-hari ini kita tidak akan pernah diperbudak oleh pengertian-pengertian yang salah dan keliru. Kita punya pengertian bahwa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup ini. Kenapa aku mau protes? Kenapa aku mau buang energi, memikirkan apa yang tidak mampu aku pikirkan? Lebih baik nyanyi, memuji Tuhan. Saudara, banyak peristiwa di dalam kehidupan ini, kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa yang saya dengar dari orang-orang, saudara ya. Bagaimana mereka di masa corona hanya makan satu super mie dibagi 4 orang. Tapi nggak mati loh sampai hari ini. Ya. Tuhan kadangkala membawa kita harus melewati padang gurun. Ada kalanya kita harus dibuat Tuhan melewati masa yang tidak nyaman supaya kita juga paham bagaimana orang lain juga begitu menderita. Dan terkadang penderitaan itu juga kita diluaskan Tuhan untuk merasakan. Supaya kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita jalani tidaklah mudah. Tapi Tuhan mampu mudahkan dengan caranya Tuhan. Amin. Ya, Pak Sutrisno juga ya. Saya yakin percaya Tuhan mampu buka jalan. Walaupun terkadang ya banyak ranjau-ranjau, banyak masalah-masalah yang terjadi dalam dunia bisnis. Tapi yakinlah bahwa sebentar lagi laut akan terbelah dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ya, Amin. amin amin. Dan saya yakin Haleluya, juga, puji Tuhan. Amin. amin. Saya yakin juga di sini ada Jesse, di sini ada Pak Santos. Pak Santos, Tuhan memberkati Pak Santos. Tuhan akan memudahkan segala jalan Pak Santos dan Tuhan pasti akan menolong di setiap musim kehidupan karena tidak ada musim yang abadi. Akan ada pergantian musim yang baru di mana kita akan melihat bahwa perkara-perkara dahsyat Tuhan akan kerjakan. Ya, Ibu Hanifen, enggak usah susah ya. Lagi begini loh dari tadi.
Tuhan menjadi penghiburan yang ajaib buat Ibu Hanifan. Untuk itu, bersukacitalah di tengah pengharapan, sabarlah dalam masa kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya Pak Oce, tidak ada perkara yang mustahil. Sebentar lagi akan ada pelangi yang indah. Amin. Ya, Amin. sebentar Puji Tuhan lagi Yesus. Terima akan ada kasih. pelipat gandaan berkat. Walaupun sekarang Haleluya. ini sekarang Darah ini Yesus penuh Kristus. dengan ujian, tetapi tidak ada ujian yang abadi. Haleluya. Haleluya. Akan ada masa expire-nya. Haleluya. Ya, yang sabar, yang kuat Pak Oce, karena saya yakin Tuhan jauh lebih tahu batas kemampuan kita. Ibu Meli, Ibu Francisca, Tuhan memberkati selalu ya. Maju terus and never give up. Ya, Ibu Yayu, Tuhan berkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ibu Lina, yang kuat, yang sabar. Ibu Yunita, segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Tuhan. Ibu Lindiawati, sehat menjadi milik Ibu setiap hari dan setiap waktu. Mari banyak bersyukur, nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Ya oke, sudah waktunya hampir. Oh iya Pak Frandoko di jalan, hati-hati. Tuhan beserta juga dengan Ibu Anita Tandian. Tuhan selalu ada menemani Ibu. Ya Ibu Lili Indawati, semua yang ada di Zoom ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Karena kalau kita marah-marah, cepat inna ilahi wa inna ilahi, haleluya. Karena menurut ilmu kedokteran, satu hari kita marah membutuhkan 128 hari masa penyembuhan. Jadi mari Bapak Ibu, ketika engkau menghadapi padang gurun, menghadapi badai, katakan segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Kalau mana kita menghadapi badai, katakan kecil sebab aku punya Tuhan yang besar. Amin. Oke, sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Fernando.